Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam teks eksposisi dengan materi yang berbeda, yaitu gagasan umum dan juga gagasan khusus. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu menyimpulkan informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan juga dibaca. Dan materi pembelajarannya yaitu tentang gagasan umum dan gagasan khusus yang ada dalam teks eksposisi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik atau kalian murid-murid ini dapat menyimpulkan gagasan utama dan gagasan khusus dalam teks eksposisi. Kurang lebih seperti itu, kita langsung lanjut aja ke dalam materinya ya. Oke, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa kita hari ini, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang gagasan umum dan juga gagasan khusus. Apakah itu gagasan umum dan apakah itu gagasan khusus akan lebih detail lagi kita bahas di slide berikutnya. Pertama, kita akan bahas dulu tentang gagasan umum ya. Ibu bacakan sebentar, kalian bisa lihat di sebelah sini. Oke, untuk gagasan umum sendiri sama seperti gagasan utama atau ide pokok. Kalian biasanya tahu kalau misalnya ide pokok tuh inti permasalahan yang sedang dibahas ya. Nih, berisi inti permasalahan yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Lihatnya per paragraf ya, karena Ibu akan mencontohkannya pun per paragraf. Nah, untuk cara menentukan atau menemukan gagasan umum dalam sebuah paragraf adalah pertama kalian harus baca dulu dengan seksama. Jadi paragrafnya itu kalian harus baca dulu dengan seksama atau dengan teliti. Apa inti yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi paragraf tersebut itu sedang membahas apa nih, intinya apa yang sedang dibahas gitu ya. Nah, biasanya letak dari gagasan umum bisa di kalimat pertama atau kalimat akhir. Tapi biasanya untuk gagasan umum itu lebih banyak ada di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Cuma ada juga ada juga gagasan umum yang ada di akhir kalimat gitu. Tapi biasanya jarang, lebih banyak di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Oke, kalian bisa lihat di sini yang Ibu beri kotak warna putih di sini. Ibu bacakan dulu sebelumnya ya. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Oke, kalian bisa lihat di bawahnya. Nah, inti pada paragraf di atas adalah pembahasan tentang manfaat dari internet ya. Dan dapat disimpulkan gagasan umumnya adalah manfaat dari internet. Kan setelah kalian baca nih, tadi kan caranya yang pertama kalian harus baca dengan seksama atau dengan teliti. Setelah kalian baca dengan seksama atau kalian baca dengan teliti, kalian menemukan intinya. Inti dari paragraf di atas nih, paragraf yang ini itu tentang manfaat internet. Kalian udah dapat nih manfaat dari internet. Setelah itu kalian cari mana kalimat yang ada tulisannya manfaat dari internet ya. Manfaat internet, mana kalimatnya? Jelas ada di kalimat pertama ya, ada kata bermanfaat atau manfaat ya. Jadi internet sangat bermanfaat bagi manusia, itu adalah gagasan umum ya, atau ide pokok atau gagasan utama. Oke, untuk gagasan umum kurang lebih seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, lihat ya contoh yang kedua nih ya. Ibu bacakan lagi, oke? Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun.
Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Oke? Kalau kalian lihat lagi dalam paragraf ini, inti dari paragraf ini membicarakan tentang apa? Nah, kalian bisa lihat di sini. Inti pada paragraf di atas adalah pembahasannya tentang efek sampah di aliran sungai yang menyebabkan banjir. Kira-kira kalimat yang ada efek sampah di aliran sungai yang menyebabkan banjir itu yang mana? Ya, mungkin di beberapa kalimat sini mungkin ada juga, tapi yang lebih dominan ada di kalimat mana? Ada di kalimat keberapa? Kalau kalian bisa lihat, nah ini ada di kalimat terakhir. Ya, tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Ya, jadi ada efek sampah atau tumpukan sampah itu yang ada di aliran sungai sehingga menyebabkan banjir, gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok, sama saja. Jadi kalau misalnya ibu tanya sama kalian dalam tiap paragraf, tentukanlah gagasan umum dalam paragraf tersebut. Misalnya ibu kasih tugas seperti itu ya. Kalian gak usah bingung, kalian bisa lihat di paragraf pertamanya. Dan kalian juga bisa lihat di paragraf terakhir. Kalian bisa lihat di kalimat pertama dan kalian juga bisa lihat di kalimat terakhir. Setelah itu, kalian baca dengan seksama. Kira-kira pada paragraf yang kalian sedang baca, itu intinya yang mana? Sedang membicarakan apa? Ya, begitu kurang lebih. Kita lanjut ke gagasan khusus ya. Oke, untuk gagasan khusus, kalian bisa lihat di sini. Nah, gagasan khusus adalah penjelas atau hal yang lebih rinci dari permasalahan di tiap paragrafnya. Ya, ibu bacakan di sini. Gagasan khusus adalah penjelas, berisi kalimat penjelas yang merinci permasalahan dalam paragraf. Nah, jika gagasan utama terletak di kalimat pertama atau di kalimat akhir, maka gagasan khusus terletak di kalimat yang bukan gagasan umum. Ya, misalnya nih ya, ibu punya 7 paragraf, ya, punya 7 paragraf. Nah, gagasan umum sama dengan kalimat ke-7. Jadi ibu punya 7 paragraf. Ibu punya 7 kalimat. Ini salah tulis ibu, maaf ya. Jadi misalnya ibu punya 7 kalimat. Nah, dalam satu paragraf ada 7 kalimat. Ketika kalian lihat, ternyata kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa gagasan umumnya ada di kalimat yang ke-7. Berarti gagasan khususnya itu ada di kalimat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu ulangin. Misalnya, ibu punya 5 kalimat dalam satu paragraf. Oke? Ibu punya 5 kalimat dalam satu paragraf. Setelah ibu sudah membaca dengan teliti, sudah membaca dengan seksama, ibu sudah bisa menemukan letak gagasan umum. Letak gagasan umumnya misalnya ada di kalimat ke-1. Berarti untuk gagasan khusus sudah bisa dipastikan ada di kalimat ke-2, 3, 4, dan 5. Begitu kurang lebih ya, kita lihat ke contohnya. Nah, untuk di contoh yang ini kalian bisa lihat sama ada di yang ibu kotak warna putih. Ini pun sama seperti contoh yang tadi, nggak apa-apa ibu bacakan lagi ya. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan itu. Sama-sama kita sudah sepakat bahwa gagasan umum pada paragraf yang ini, ya, contoh paragraf 1 ini, gagasan umumnya ada di kalimat ke-1 atau ada di kalimat pertama, ya, di mana kalimatnya yaitu internet sangat bermanfaat bagi manusia. Otomatis untuk gagasan khususnya ada di kalimat keberapa? Kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Mana berarti gagasan khususnya? Gagasan khususnya yang ini nih. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun.
satu, gagasan khusus. Selanjutnya, di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Itu pun gagasan khusus. Selanjutnya, banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahannya. Itu pun gagasan khusus. Ya, sudah bisa membedakan antara gagasan umum dan juga gagasan khusus? Kita ke contoh yang kedua, untuk lebih lengkapnya lagi, untuk lebih bisa dipahami lagi. Oke, di sini di paragraf yang kedua, kalian bisa lihat. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan bahkan tradisi sejak dahulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Sama seperti yang sudah kita bahas di paragraf yang kedua, contoh paragraf kedua untuk gagasan utamanya atau gagasan umumnya ada di kalimat yang terakhir. Oke, di mana kalimatnya itu efek sampah di aliran sungai yang menyebabkan banjir. Nah, ini kalimat lebih lengkapnya ya. Banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Maka, untuk gagasan khususnya sudah bisa dipastikan berada pada kalimat ke-1 sampai dengan kalimat ke-3 dalam paragraf di atas yang ini ya. Nah, yang mana aja dong berarti kalimat ke-1? Ini dia. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan bahkan tradisi sejak dulu. Itu gagasan khusus. Selanjutnya, yang kedua untuk gagasan khusus, padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Selanjutnya, sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Nah, jadi ada 3 kalimat untuk gagasan khusus. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Untuk gagasan umum, fokus pada pokok atau inti permasalahan yang sedang dibahas. Maaf, ini bukan bahwa ya, yang sedang dibahas pada paragraf. Oke. Fokus pada pokok atau inti permasalahan yang sedang dibahas pada paragraf. Oke. Nah, sedangkan untuk gagasan khusus, kalau gagasan khusus, kalimat penjelas yang merinci lebih detail tentang permasalahan yang sedang dibahas. Oke? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada sebuah paragraf juga. Ibu akan bacakan ya. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meningkat secara dramatis tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini banyak dikatakan lebih serius daripada kasus-kasus yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi tahun ini disebabkan oleh perdagangan narkoba yang cepat di Indonesia. Menurut Bea Cukai, perdagangan narkoba telah mengungkapkan bahwa tahun ini telah mencapai 30 kasus dengan peningkatan sekitar 100% dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 15 kasus. Tidak hanya itu, menurut BNN, jumlah dealer dan pengguna yang ditangkap tahun ini telah meningkat dari 100 menjadi 250 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Wow. Jumlah orang yang meninggal karena narkoba juga meningkat secara drastis, 2 kali lipat menjadi 400 orang dari tahun sebelumnya. Karena itu, Indonesia menciptakan keadaan darurat narkoba tahun ini. Oke? Nah, gagasan utamanya adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba tahun ini. Di mana letak kalimat yang ada kata-kata meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba tahun ini? Ada di kalimat ke-1. Ini dia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meningkat secara dramatis tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Intinya adalah membicarakan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke.
Kalau misalnya gagasan utamanya ada di kalimat pertama, otomatis kalimat sisanya sampai ke bawah sini itu adalah gagasan khusus. Oke? Karena di sini lihat, jika gagasan umumnya ada di kalimat ke-1, maka selain kalimat 1 sudah bisa dipastikan itu gagasan khusus. Nah, jadi lebih jelasnya lagi nih, pada kalimat pertamanya kan menjelaskan tentang peningkatan penyalahgunaan narkoba di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Otomatis pada gagasan khususnya itu lebih menjelaskan lebih detail lagi. Kenapa bisa kenapa peningkatannya lebih terasa? Kenapa di tahun ini peningkatannya lebih meningkat secara dramatis? Disebutin nih ya fakta-faktanya, dimulai dari pengguna narkoba itu sudah mencapai 30 kasus ya, meningkat 100% karena tahun lalu cuma 15 kasus. Terus ada juga peningkatan pengguna narkoba dari 100 sampai 250 kasus. Ditambah lagi ada orang yang meninggal karena narkoba itu naik dua kali lipat menjadi 400 orang. Nah, ini kan dijelaskan fakta-fakta tentang benar gitu loh, bahwa ada peningkatan. Nah, ada penjelasan lebih detail lagi, ada penjelasan lebih rinci lagi di gagasan khusus bahwa benar ada peningkatan penyalahgunaan narkoba di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu kurang lebih untuk gagasan umum dan juga gagasan khusus. Semoga bisa dipahami semua oleh kalian ya. Nah, tugasnya seperti biasa. Untuk tugasnya, simak video materi ini dengan seksama, dengan teliti. Kalian bisa ulang lagi, play lagi, ulang lagi, play lagi. Kurang lebih seperti itu. Terus jangan lupa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar. Terus buatlah rangkuman dari video materi ini. Buat aja dulu rangkumannya, nanti Ibu akan cek di buku catatan kalian. Dan jangan lupa kalau sudah melakukan absensi dan sudah membuat rangkuman, klik link tugas di kolom komentar ya, warnanya biru ada di bawah, dicek ya di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.